Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang Allah muliakan, sidang salat maghrib dan isya yang Allah rahmati, Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ikhwan fillah, untuk menyikat waktu, insya Allah ayat ini akan kita kupas yang mungkin agar kita tidak terlalu banyak memporsir tenaga, pikiran, juga barangkali harta gitu kan. Karena ini ada kaitan dengan harta yang kita miliki. Yang terkait dengan kondisi hari ini yang bila kita pra 14 itu banyak menceritakan tentang bagaimana perilaku anak bangsa ini. Kemudian pas di tanggal 14 Februarinya, lalu pasca 14 Februari sampai sekarang nampaknya kita semua pun pinter ya mengamati. Semua kita sama-sama merespon tentang kondisi. Ternyata ikhwan, dari masa ke masa di dunia ini memang manusia itu selalu dibagi dua. Selalu dibagi dua. Soal 3, 4, 5-nya itu tambahan saja. Bagian pertama tertera dalam surat Al-Kahfi ayat 103 atau 104 sampai 106. Dan yang bagian keduanya adalah di surat Al-Kahfi, surat yang sama, di ayat 107 sampai 108. Boleh Pamin buka atau kawan-kawan buka? 103 sampai 106, lalu 107 sampai 108. 100, iya. Jadi dari 103 sampai 108 itu. Itu gambaran pembagian manusia. Jadi ketika ada gambaran seperti itu, kita juga harus banyak menganalisa tentang kondisi. Yang kita khawatirkan adalah justru kita termasuk orang-orang yang merugi. Allahu Akbar. Gitu kan? Jika iya kita termasuk orang yang merugi karena salah kita sendiri, maksudnya aji mumpung kita masih hidup, akui kesalahan, akui dosa yang dapat menjadikan kita rugi itu. Sekali lagi, aji mumpung ada kesempatan. Aji mumpung kita masih punya waktu untuk mengkoreksi perbuatan. Jika sudah mati terlambat Pak nanti. Dan saya berharap kepada kita semuanya agar tidak berpihak pada kelompok-kelompok yang selalu melakukan kesalahan dan kejahatan. Karena kita diberi akal yang sehat, maka berlakulah bijaksana dengan akal yang sehat itu, berpihaklah pada orang yang benar dan berpihaklah pada orang yang baik. Sebab ayat tadi yang saya sampaikan itu erat kaitannya dengan pembagian manusia. Orang yang pertama itu yang merugi, Allahu Akbar. Yang kedua adalah orang yang beruntung. Akal sehat kita pasti akan berpihak pada orang-orang beruntung. Oleh karenanya saya tidak akan membahas tentang siapa di antara kita yang memilih paslon 1, 2, 3. Tapi intinya adalah kita sekarang akan melakukan evaluasi bersama. Akan melakukan upaya untuk perbaikan-perbaikan yang dapat menguntungkan kita bersama.
Itu. Berlalu sudah tanggal 14 Februari yang kita semua terlibat. Dan saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa demokrasi bukan produk Islam. Itu kita yakini. Tapi pada suatu saat demokrasi ini pun sudah dianggap oleh konsensus ulama merupakan sesuatu yang sudah masuk pada wilayah darurat, maka umat Islam yang ingin menitipkan dakwahnya, yang ingin berjuang mengharumkan Islam melalui parlemen, pada posisi demokrasi yang darurat itu, melalui konsensus ulama, mereka masih membolehkan untuk umat Islam berjuang melalui demokrasi. Untuk urusan itu ya. Artinya untuk urusan meminimalisir keburukan, meminimalisir terjadinya atau maraknya maksiat dan dosa. Oleh karenanya kalimat bijak beberapa bulan kemarin disampaikan oleh kiai saya dari Jawa Timur. Beliau katakan bahwa kita hari ini tidak sedang berpolitik praktis. Tetapi kita hari ini sedang berpolitik amar ma'ruf nahi munkar. Artinya ini masih kata-kata yang bijak dan berpihak pada konsensus para alim ulama. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dirahmati Allah, apa yang kita hadapi hari ini, sekali lagi mohon, saya yakin di sini pun ada yang memilih calon 01, ada yang memilih calon 2, ada yang memilih calon 3. Saya yakin betul itu. Atau syukur-syukur kalau memilihnya pada yang semua kita inginkan. Berdasarkan penelitian kemarin. Yang memiliki kecerdasan apa? Intelektual. Yang memiliki kecerdasan spiritual. Yang memiliki kecerdasan emosional. Itu akal sehat kita berpihak ke sana. Tapi kita tidak pun menyalahkan. Namun setelah diadakan analisa yang begitu panjang, sampai hari ini analisa itu belum selesai dan belum mencapai titiknya, koma pun belum, maka bagi yang telah menganalisa keadaan dan dihadapkan hasil daripada sebagian analisa itu membuktikan adanya kekotoran-kekotoran jiwa manusia dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi, disambung kaitkan dengan alam perpolitikan yang begitu dahsyat. Yang saya maksudkan politik dinasti, itu dahsyat. Politik cawe-cawe itu luar biasa, Pak. Semua itu berdasarkan ketidakwajaran otak manusia. Yang berbicara seperti ini bukan hanya saya. Ucapan saya didukung oleh kesepakatan para alim ulama. Saya hanya sebagian saya sampaikan di sini. Pada masalah kehancuran akhlak, kerusakan moral yang dialami oleh anak bangsa dari petinggi-petinggi negara ini sudah begitu masif di hadapan kita. Oleh karenanya, hasil daripada tanggal 14 Februari itu buat kita, saya sendiri hari ini sedang galau, Pak. Sedang gendut gundah gulana. Cuman apakah iya hasilnya kelak di ujung pengajian ini seperti yang saya alami ketika pekan kemarin saya ngobrol kurang lebih 1 jam dengan Abraham Samad yang hasilnya kegalauan saya itu sirna. Coba kita buktikan setelah akhir daripada ceramah ini. Semua kita menghadapi masalah. Masalah 1, 2, 3 buat kita hari ini, pertama jaga kesatuan. Soal dosa dan kesalahan anak Adam itu letaknya. Tapi pasca 14 ini jangan malah memperburuk suasana. Bukankah dulu pernah saya katakan siapapun yang jadi presiden kita, ujungnya kita jangan bermusuhan. Ujung-ujungnya kita jangan bertikai. Ujung-ujungnya malah anak bangsa bisa dengan mudah
Diadu domba jangan. Kalau ia ada pihak yang benar, pertahankan kebenaran itu sampai ada goalnya dari perjuangan itu. Kalau ia ada perasaan atau penilaian seseorang pada diri kita ada dalam keadaan kesalahan dan kecurangan, sebaik-baik orang yang salah dan curang itu kembali mengakui kesalahan dan kecurangannya, istighfar pada Allah. Dan jangan ngeyel. Kalau sudah banyak orang membuktikan bahwa you orang yang salah, you orang yang nakal, curang, jangan ngeyel. Diketahui banyak orang nanti. Yang ada adalah harus menundukkan kepala. Iya saya salah, iya saya melakukan kecurangan. Itu yang paling baik. Itu loh. Jangan malah mengungkap masalah, diulas kesalahan dan kecurangan itu seakan-akan menjadi kebenaran. Karena apa? Siapa bilang? Robert Anson atau siapa yang mengatakan kesalahan yang selalu diucapkan itu akan menjadi kebenaran yang semu sifatnya. Kebenaran yang dibangun daripada kesalahan. Nah ini masalah yang sedang kita hadapi. Maka alangkah baiknya hari ini kita mencoba untuk mengupas kondisi hari ini. Didasari dengan rasa persatuan, rasa saling menghormati, rasa saling ingin mengevaluasi. Gitu loh. Sekali lagi kalau kita termasuk orang yang benar bersyukur. Tapi yang merasa diri bersalah atau melakukan kecurangan, istighfar pada Allah. Ayo kita duduk bersama kembali untuk persatuan. Oleh karenanya ayat yang akan dibahas di sore ini selain daripada suratul Kahfi yang tadi saya sampaikan itu, ada juga surat yang tidak kalah pentingnya kalau kita bahas, yaitu pada surat yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Bukan. Subhanallah, itu ayat kemarinnya. Suratnya yaitu adalah surat Al-A'raf ayat 56, Pak Min. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha. Afwan, bukan wabtagi. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan panggillah Allah dengan doa-doa kalian, dengan munajat-munajat kalian, dengan rasa takut dan cemas, takut dan harap. Dengan takut atau cemas dan rasa harap. Takut-takut kalau azab itu menimpa kita, dan harapan kita akan mendapatkan rahmat dan ampunannya dengan rasa tamak. Tamak itu keinginan yang ada dari hati kita berupa permintaan pada Allah yang baik. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Karena sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat, ikhwatal iman, dengan siapa? Dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Gitu. Dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Artinya ayat ini, hindarkan jauh-jauh dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu akan merusak bumi. Dengan segala keturunan buminya. Bahkan suruhannya adalah berdekat-dekatlah dengan kebaikan dan amal soleh. Karena ketika kebaikan dan amal soleh itu dilakukan, sama halnya itu menjaga daripada keutuhan bumi beserta keturunan-keturunannya. Jika kita amati ayat ini, ikhwan, wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha, kapan kita lakukan ini? Tidak bolehnya kita melakukan kerusakan itu kapan? Dan kapan kita berdoa pada Allah dengan rasa cemas dan rasa pengharapan itu kapan? Sehingga kita akan mendapatkan rahmat Allah dalam waktu yang dekat ini.
Kapan waktunya? Tidak lain waktunya dari hari ini. Ajak berdialog Allah itu. Terutama sekali pada perhelatan anak bangsa di 14 Februari kemarin. Perbanyaklah dialog dengan Allah SWT, pemilik alam raya ini. Persoalan manusia akan tetap dibagi dua, ya memang. Dalam suratul Kahfi ayat 103 sampai 106 itu tidak mungkin kita pungkiri. Mereka kelompok-kelompok orang yang rusak. Itu kelompoknya. Adapun 106 sampai 107 sampai 106 itu gambaran ikhwatal iman orang-orang yang beruntung dengan keimanan mereka dan amal soleh mereka. Luar biasa. Kita tidak akan memungkiri itu. Keberadaannya akan selalu ada. Seperti dulu saya sampaikan tentang keberpihakan. Jika kita hari ini hidup pada masa Fir'aun dan pada masa Musa. Atau pada masa hidupnya Namruz saat dia membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita coba amati. Maka janganlah kita melakukan kerusakan kapan? Sekarang sampai masa akan datang. Sampai dunia ini dikiamatkan, ayat ini tidak akan mungkin dimansuh. Apa dimansuh itu? Tidak mungkin ayat ini tiba-tiba terhapus. Maknanya persoalan melanggengkan amal soleh. Persoalan melanggengkan kita harus meninggalkan jauh-jauh pelanggaran dosa dan maksiat serta kemungkaran. Ini berlaku sepanjang dunia ini ada. Jadi mulai dari sehari ini. Dan kita jangan terlalu banyak menoleh pada masa lalu. Karena hidup masa lalu cukup dikenang untuk dievaluasi. Tidak untuk ditangisi lalu terbawa arus emosional yang tinggi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berputus asa. Naudzubillah. Cukup untuk evaluasi. Coba kita lihat ayat ini. Nah, dan juga ikhwan, ketika kita dalami tafsirnya ayat ini, kita harus memunculkan rasa dari hati sanubari kita. Apa perasaan itu? Perasaan itu adalah perasaan tawakal seseorang manusia dari apa yang telah dilakukan dan diperjuangkannya, lalu bertawakal kepada Allah agar perjuangan dan perbuatannya diterima oleh Allah SWT. Itu tawakal namanya. Maka Allah SWT berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu surat La ilaha illallah. Kalau tidak salah itu surat, sebentar Pak Min ya. Surat An-Naml 79 Pak Min. Sederhana ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatawakkal 'alallahi. Paham ya? Kalau sudah fatawakkal 'alallahi, maka bertawakkallah kamu kepada Allah atau atas Allah, innaka 'alal haqqil mubin. Karena engkau sesungguhnya wahai Muhammad, ini khitabnya Allah sedang mengajak dialog kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ayat ini berlaku untuk umatnya sampai akhir zaman. Innaka 'alal haqqil mubin. Karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan selalu berada di atas yang hak selamanya. Yang mana yang hak itu merupakan sesuatu yang betul-betul nyata. Nah, kita harus yakin betul apa yang kita perjuangkan selama ini adalah sesuatu yang hak. Kan jelas yang hak ini benar, baik, lurus. Yang batil, buruk, tidak baik, bengkok. Kan gitu. Udah jelas kok. Di dalam ayat lain Allah katakan 156 ayat suratul An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Jelas sudah. Maka apa yang kita lakukan ini yakini betul bahwa itu amal soleh yang kita lakukan dalam keadaan yang hak.
dalam keadaan benar. Dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengatasnamakan hawa nafsu, tidak mengatasnamakan pertemanan, tidak mengatasnamakan materi, hanya mengatasnamakan keikhlasan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini masalah rakyat yang begitu banyak, hampir berapa juta di Indonesia ini? Hampir 300 juta ya Pak, 280 juta hari ini, Allahu Akbar, mendekati ke 300. Amerika sekitar 400 lah juta seluruh benua itu. Australia saja cuma 28 juta seluruh benua. Indonesia 280 juta. Allahu Akbar. Umat sekian banyaknya lalu bergesekan gitu hidupnya. Oleh karena hal-hal, ya memang bukan sepele soal pemimpin itu. Ini yang tidak layak kita lakukan. Maka yakini betul ikhwan, apa yang kita telah lakukan itu merupakan perbuatan yang hak, yang insya Allah ridho Allah kepada kita. Nah, oleh karenanya pertawakalan ini tidak semata-mata tawakal tanpa upaya yang kuat. Sudahlah, aku akan bertawakal saja pada Allah atas perjuangan itu. Sehingga meninggalkan jejak-jejak perjuangan kita. Meninggalkan langkah-langkah perjuangan yang telah kita tempuh. Jangan. Tawakal di sini persis namanya kesabaran. Sabar yang dimaksud adalah bukan statis, bukan diam, tetapi lakukan sesuatu yang dapat menguntungkan diri kita. Dalam hal ini kita sangat mensyukuri adanya upaya baik dari kalangan akademisi, upaya itu terjadi. Kita sangat bersyukur adanya upaya dari kalangan para kiai, para ulama, para ustadz-ustadz. Subhanallahiladzim. Upaya apa yang dimaksudkan? Upaya untuk menelusuri perbuatan-perbuatan yang tidak baik alias kotor dan curang untuk nanti diluruskan. Kalau sudah diluruskan Pak, tiba-tiba yang A, B, C itu jadi presiden salah satunya, bangsa bodoh, asal luruskan dulu. Karena kalau sudah lurus bagaimana? Kalau sudah lurus, segala sesuatu yang sudah lurus itu akan ditempuh bersama-sama melalui apa? Melalui kesepakatan bersama. Itulah fungsi daripada DPR dan MPR. Yang dulu dua lembaga ini oleh Presiden Gus Dur akan dihapus. Sedangkan ini merupakan produk Undang-Undang 45. Maka dia impeachment sehingga turun dari kepresidenan. Nah, kalau tidak, kita tidak seperti itu. Kita akan terus bersyukur. Nah, temuan-temuan semua ini penting untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang kita perjuangkan itu adalah yang hak. Yang mana perbuatan perjuangan kita yang hak itu harus bertawakal hasil pada Allah SWT. Dan kita akan disalahkan oleh Allah ketika tawakalnya itu tidak tepat. Arti tawakal tidak tepat itu membiarkan langkah-langkah yang kita telah tempuh itu tanpa ada pemeliharaan. Nah, ini dipelihara langkah-langkah perbuatan kita yang baik dengan mengumpulkan terus data-data kecurangan sampai hari ini. Jangan berhenti sampai Allah SWT membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang patut menjadi presiden, mana yang tidak patut jadi presiden. Jam berapa kita azan? Jam 7:30 ya. Masya Allah. Jam 7:30 pamannya. Hah? Kurang dikit. Ya. Oke. Coba kita lihat lagi. Ya. Apakah cukup dengan tawakal? Dan cukup kita dengan menghadirkan data-data yang sekarang terkenal quick count, real count, C1. Cukupkah itu? Saya jawab, perkara real count, perkara quick count, perkara server di Singapura yang sekarang sudah ke Indonesia di tengah malam datangnya. Perkara C1
itu permainan yang bisa dikutak-katik gitu. Nah, kita menghadapi seperti itu bagaimana? Cara yang paling baik dan paling benar setelah kita bertawakal dengan menghadirkan berbagai temuan-temuan itu, baik temuan dari Lombok yang gagah berani saudara kita memperjuangkan yang hak, betapapun di depan mereka, di depan dia itu aparat. Temuan-temuan yang terjadi di Madura, temuan yang terjadi di Ambon, sampai di Medan, intinya dari Sabang sampai Merauke. Kasus demi kasus itu kita jumlahkan kemarin tidak kurang daripada 200.000 sekian kasus. TPS itu kan 800.000 sekian. Subhanallah. Nah, semua itu akan membuktikan mana dari anak bangsa yang terbaik ini yang layak menjadi siapa? Pimpinan kita. Tetapi tidak cukup dengan itu, ikhwan. Ada beberapa langkah lagi yang patut kita lakukan. Apa itu? Langkah yang patut kita lakukan itu. Langkah itu telah menjadi sahabat kita semenjak lama. Dan ini merupakan senjata pamungkas bagi kita orang beriman. Apa namanya? Apa namanya? Doa. Doa itu yanfudu ma la yanfuduhul ibrah. Doa itu dapat menembus apa-apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Itu doa. Tugas jarum diantaranya apa, Pak? Menusuk-nusuk kan. Kepada benda yang dia tuju atas perintah. Doa ini dapat menembus sesuatu yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Dan saking dahsyatnya doa ini, Rasul sampai menyatakan tentang doa ini. Ad-du'a silahul mu'min. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a mukhul mu'min. Doa itu merupakan senjata pamungkas orang-orang beriman. Bagaimana doanya? Nah, ini masalah. Doa menghadapi kenyataan seperti ini, jangan doa malah dengan doa Allahumma rzuqni rizqan wasi'an. Itu doa ananiah namanya. Doa egois. Bukan tidak boleh berdoa itu. Tetapi doa itu harus dipadankan dengan kondisi. Hari ini anak bangsa sedang kita meminta pada Allah akan perubahan-perubahan. Subhanallah azim. Maka doa yang mungkin bisa Ustaz ajarkan pada jemaah, berdoalah dengan doa-doa yang maksur sifatnya. Yang sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Di antaranya ikhwan, doa-doa itu Allahu Akbar. Sebagai contoh saja. Doa-doa yang mungkin dimunajatkan oleh kita bersama-sama. Baik di tempat ibadah masjid seperti ini. Atau dalam tempat saat kita perenungan malam hari di rumah kita masing-masing. Berupa tahajud, witir, dan tilawat Al-Quran serta zikir. Karena itu merupakan tombok hati. Gitu kan? Tambah lagi dengan doa yang banyak. Di antara doa yang mungkin bisa kita dawamkan adalah doa yang Rasul ajarkan pada kita. Yang berbunyi, Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Allahu Akbar. Ya Allah, kami berlindung diri. Kami di sini adalah anak bangsa Indonesia. Kalau saya berarti ini. Kalau inna seluruh kita anak bangsa Indonesia. Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Ya Allah ya Rabbana, kami berlindung diri kepadamu dari akan terjadinya fitnah-fitnah kehidupan. Ikhwan, jika yang salah dan yang curang itu menang, pasti Indonesia akan dilanda fitnah-fitnah kehidupan. Kita berlindung diri pada Allah. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik fitnah-fitnah yang akan terjadi itu yang nampak dan yang tidak nampak. Allahu Akbar.
Dari mana kita berlindung diri dari fitnah itu? Di mana letaknya? Di sini di Indonesia. Min baladina hadza khassa. Kami berlindung diri kepadamu dari fitnah-fitnah yang terjadi di negeri kami khususnya, wa min biladil muslimina ammatan, dan dari negeri orang muslim secara umum. Allahu akbar. Nah, di sini juga ikhwan harus kita meminta pada Allah, Allahumma aminna fi awtanina, ya Allah, tentramkan, berilah keamanan negeri kami. Berilah keamanan pada negeri-negeri yang tempat kami hidup. Wasta'mil alaina wa ala sa'il muslimin. Wasta'mil di sini adalah pakai. Di sini pakai itu adalah angkat. Dan angkatlah ya Allah satu di antara hamba-hamba yang terbaik. Satu di antara atau dengan wakilnya dua dari hamba-hambamu yang terbaik dari negeri ini, yang akan menjadi pimpinan orang Islam di negeri ini fi kulli makanin wa zaman, baik kapan saja dan waktunya kapan saja. Siapa mereka itu? Man yakhafuka wa yattaqika ya dzal jalal wal ikram. Yang mereka calon-calon pemimpin itu yang selalu menaruh rasa takut padamu ya Allah. Dan dia memiliki karakter selalunya bertakwa kepadamu ya Allah. Pilihlah dia sebagai harapan anak bangsa ini maju ke depan dengan perubahan. Nah, ini doanya. Jika bapak-bapak sudah hafal doa ini, lantunkan nanti malam. Entah 3 kali, entah 5 kali, entah 7 kali. Yang itu sifatnya ganjil karena Allah itu yuhibul witra. Allah itu witir, Allah itu ganjil dan sangat suka kepada sesuatu yang ganjil. Itu Allah. Lakukan doa itu nanti malam. Jangan malas berbagi doa setelah mendoakan kita dan keluarga kita. Sebagian doa kita untuk mengatasi kondisi hari ini yang carut marut, yang luar biasa. Membuat kita gelisah setiap malam tidak bisa tidur ketika kita menghadapi ataupun menerima berbagai informasi dari orang-orang yang menelaah tentang negeri ini. Jadi kalau yang masih senang tidur mendengkur setelah kondisi kayak begini, rasa-rasanya kita nih perlu dipertanyakan ini kecintaan kita kepada agama kita, kepada bangsa kita ini. Bangun malam ikhwan, negeri kita ini sedang diancam oleh berbagai fitnah. Gitu loh. Dan boleh doa itu ditambah. Karena kita akan berpihak pada orang-orang yang benar. Dan ingat sekali, jika kita berpihak pada orang-orang yang salah dan curang, itu kesalahan dan kecurangan akan bersama-sama dibawa ke akhirat. Dan pertanggungjawabannya, jangan salahkan saya. Saya sudah menyampaikan. Di sana kelak akan saling menyalahkan. Saya masuk neraka gara-gara kamu. Kata yang ditunjuk itu, jangan kira saya juga masuk neraka gara-gara dia. Si dia yang ditunjuk, enak aja kamu. Saya pun masuk ke sini gara-gara itu orangnya. Terus begitu ahli neraka itu yang di dunianya berpihak pada kesalahan dan kecurangan. Emang tidak akan begitu gambarannya? Pasti begitu. Potong leher saya kalau tidak begitu. Berbeda dengan orang-orang yang subhanallah azim, lurus pandangan hidupnya. Dia berpihak terus pada orang yang benar. Dan berjalan pada rel yang sesungguhnya. Di sana saling mencinta. Aku masuk surga gara-gara kau. Entar dulu alhamdulillah ya. Kalau gara-gara saya juga masuk surga tuh gara-gara kebaikan itu orang. Terus begitu. Mana ya antum akan pilih? Pada kelompok pertama kah di neraka atau kelompok kedua yang di surga, yang kita ini saling mencari. Saya insya Allah akan mencari Pak Min di surga kelak. Atau Pak Min sebaliknya mencari saya di surga. Dan saya akan melihat surga siapa yang di bawah saya.
Dan saya akan memohon kepada Allah ketika saya melihat teman aku yang ada di atas derajat surgaku. Ini harus terjadi pada diri kita. Maka keberpihakan pada orang yang salah harus dihentikan. Betapapun resikonya sangat tinggi di dunia. Harus berhenti. Dan kalau sudah kadung melakukan kesalahan, evaluasi dan bertobat. Jangan terus ikut kesalahan. Apalagi ketika dia mengutarakan boleh curang asal apa? Bukan. Boleh korupsi asal? Nah, asal santun. Boleh berkhianat asal santun. Itu. Lalu antum bela seperti itu. Di mana sholatmu? Di mana sholat kita? Di mana zikir kita? Di mana tilawat Al-Quran kita? Kalau saja orang seperti itu masih kita bela. Biarkan negeri ini dijual ke negeri asing asalkan santun. Apa itu tujuan hidup kita? Maka hentikan keberpihakan kepada hal-hal yang salah. Bertobat, berevaluasi. Meskipun yang namanya resiko itu sangat tinggi. Paling mentok resiko itu kematian. Tapi harus kita berpihak pada kebenaran. Itu loh. Jadi kalau kita yakin betul dengan perjuangan, yang akan kita hadapi itu adalah kebahagiaan nanti. Betapapun ikhwan, coba antum hari ini anak beri tugas pulang ke rumah. Kalau di hadapan antum punya buku sejarah, buka sejarah ketika bagaimana Fir'aun dengan Musa. Silahkan buka sejarah ketika Namrud dengan ayahnya Ibrahim, Azar bersama Ibrahim. Silahkan buka sejarah ketika tentara Mongolia mengobrak-abrik kota Mesir. Yang di dalamnya ada pimpinan Islam yang namanya Saifuddin Qutuz. Silahkan buka bagaimana kisah peperangan dahsyat antara Rasulullah SAW bersama persahabatnya pada perang Al-Hasr, yaitu perang Khandaq, perang Parit. Silahkan antum buka sejarah Indonesia, bagaimana ketika Surabaya dikepung oleh tentara Nikah. Hari ini orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran diteriaki seperti hanya dulu Fir'aun berteriak kepada Nabi Musa saat Musa sudah berada di tepi pantai Laut Merah. Apa kata Fir'aun? Musa, selesai kamu hari ini. Di depanmu adalah lautan yang begitu luas. Di belakang kamu, aku sedang mengejar akan membunuhmu. Hari ini kamu selesai dengan Bani Israel itu. Teriak Fir'aun. Berteriak pula Namrud kepada Nabi Ibrahim. Tamat riwayatmu Ibrahim. Kau sudah aku bakar. Jangan coba-coba kembali kamu. Gak mau dibakar. Menurut dia kan sudah mati. Padahal Ibrahim mengatakan senikmat-nikmat hidupku adalah saat aku dibakar api. Tamat riwayatmu Ibrahim. Kamu sudah aku bakar. Berteriak pula Raja Mongol yang begitu kejam ketika Mesir diobrak-abrik. Hancur kamu hari ini Saifuddin. Jangan harap Mesir akan kau teruskan perjuangan tamadunnya, peradabannya. Saifuddin Qutuz itu. Qutuz bukan kultus itu. Itu amir kaum muslimin. Mendengar teriakan daripada tentara Mongol itu. Dan bagaimana pula Rasulullah SAW? Ketika musuh-musuh, ketika perang Parit terjadi, berteriak. Dibalik daripada di seberang daripada kanal yang dibuat oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Wahai Muhammad, mati kamu sekarang. Tidak ada jalan dari kami.
Parit yang kau gali itu bersama sahabatmu telah kami kepung dengan kuda-kuda yang gagah perkasa yang kami miliki. Mati kamu Muhammad. Tidak ada jalan buatmu. Jangan jauh di Surabaya, Pak. Tentara nikah. Berteriak bagaimana? Wahai bangsa Indonesia, orang Surabaya. Menyerahlah kalian. Kami sudah mengepung Surabaya. Betul atau tidak sejarah ini? Betul. Tetapi apa yang Allah lakukan kepada semua teriakan musuh-musuh Allah itu? Yang satu Allah tenggelamkan. Yang satu Allah tikam oleh kekuasaan yang diberikan kepada hambanya. Dengan tikaman yang mematikan. Tentara Mongol itu. Ditikam oleh pedang daripada Saifuddin Qutuz. Yang satu dikirim oleh Allah SWT angin topan. Semua itu musuh-musuh Allah bergelimpangan. Yang satu dibelah bumi. Masuk ke dalam retakan bumi. Yang di Surabaya dinikah. Hanya dengan pekikan Allahu Akbar. Tentara nikah itu lari tunggang langgang. Hari ini saudara-saudara kita yang sedang mengumpulkan data-data kecurangan itu. Layaknya mendapatkan teriakan-teriakan musuhnya. Mati kamu, habis kamu, tamat kamu. Betul? Tetapi orang-orang yang bekerja keras dengan niatan yang baik, yang ikhlas dalam berjuang ini, apa jawaban Allah SWT sebagai janjinya? Allah akan memenangkan itu. Oleh karenanya ikhwan, banyaklah berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang terakhir kita sampaikan, Allahumma ja'al Anies Rashid Baswedan Roisan li hadhil Jumhuriyati Indonesia. Amin. Dari ujung sampai ujung sudah diaminkan. Hati saya gelisah ketika ceramah di depan Abraham Samad pekan kemarin. Namun ketika jamaah itu mengaminkan seperti hari ini antum mengaminkan, kegelisahan saya hilang alhamdulillah. Katakan amin. Ya Allah jadikanlah Anies Rashid Baswedan sebagai presiden negeri ini. Amin. Lapang dada saya sekarang. Apatah lagi kalau doa ditambah Allahumma wali alaina khiyarana wala tuwali alaina syira. Belum dengarkah doa ini? Allahumma wali alaina, qulu, katakan. Khairana wala tuwali alaina syirarana. Artinya enggak usah diikuti. Ya Allah, angkatlah anak negeri ini sebagai pemimpin dari kalangan orang-orang yang baik. Dan jangan engkau angkat orang-orang yang buruk perangai menjadi pemimpin negeri ini. Itu doanya. Doa ini semuanya bernafaskan kepada riwayat-riwayat sahih yang bisa kita telaah lebih lanjut dan kita perjuangkan dalam kehidupan. Terakhir ikhwan, mari sama-sama kita menyerahkan sekali lagi perjuangan kita kepada Allah SWT dengan bertawakal dan banyak doa, namun tetap jaga jangan sampai melakukan pengerusakan, apalagi anarkis. Ini arahannya. Jaga persatuan umat. Yang salah cepat mengakui dosa dan evaluasi. Yang benar memaafkan yang salah. Berangkul kembali. Menguatkan tali ukhuwah Islamiyah. Jangan malah yang salah sudah bertobat kita masih enyek. Nah, jangan, kita peluk. Sapnya harus di sap yang pertama bersama kita. Itu yang terjadi semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita waktu yang baik untuk memperjuangkan negeri ini kepada ridhonya dan rahmatnya. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Kita menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Min. Mohon. Selama kita hidup